Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Syukur Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul dalam acara debat SMA Negeri 1 Kendal. Perkenalkan, saya Muhammad Yudin selaku moderator dalam acara debat kali ini yang akan memandu jalannya acara serta menyampaikan aturan debat. Peraturan untuk debat pada pagi hari ini yaitu: pertama, pembicara boleh menyampaikan argumen setelah dipersilahkan oleh moderator. Kedua, pembicara dilarang menyudutkan atau menyerang lawan bicara dengan pernyataan yang sensitif seperti mengungkap data pribadi. Ketiga, pembicara dilarang emosional atau marah. Keempat, pada sesi inti, pembicara menyampaikan argumennya selama 5 menit. Kelima, pada sesi simpulan, pembicara diberi kesempatan untuk berbicara selama 3 menit. Dan keenam, penanda waktu akan memberikan 1 ketukan pada menit keempat, kemudian 2 ketukan pada menit kelima, dan masih diberikan waktu selama 10 detik dengan tanda 3 ketukan. Mosi debat yang akan diperdebatkan pada kesempatan kali ini adalah penyetujuan pembentukan Badan Cyber Nasional merupakan bentuk penekanan terhadap kebebasan komunikasi masyarakat pengguna media sosial internet atau netizen. Selanjutnya, untuk urutan debat pada kali ini, yaitu pada babak pertama, pembicara pertama dari masing-masing kelompok akan memperkenalkan tim dan mengemukakan alasan pro ataupun kontra terhadap topik yang diberikan. Pada babak kedua, pembicara dari masing-masing tim akan menyampaikan pendapat dan argumen mengenai mosi yang sudah dibacakan, dimulai dari tim pro, dilanjutkan dengan tim kontra untuk dapat memberikan argumennya. Kemudian pembicara ketiga dari masing-masing kelompok akan menegaskan ulang kembali argumen dari masing-masing pembicara 1 dan 2. Debat kali ini akan dinilai Dewan Juri yang terhormat Ibu Sri Sujati SPD MPD. Mari kita mulai babak pertama acara debat kali ini. Selanjutnya, pembicara pertama dari tim pro dipersilahkan untuk menjelaskan argumen mengenai mosi debat yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin yang budiman. Yang terhormat Dewan Juri Ibu Sri Sujati SPD MPD dan moderator yang sudah mempersilahkan kami untuk berargumen. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri sendiri beserta anggota tim pro saya. Saya, Panji Arya Pradupa sebagai pembicara pertama, lalu ada Aswada Rizky Muhammad Rafi sebagai pembicara kedua, dan Julio Polaris Olean Sampitupulo sebagai pembicara ketiga. Sebelumnya, saya akan membahas latar belakang dari mosi ini yang berkaitan dengan Badan Cyber Nasional. Dalam era digital ini, penting bagi kita untuk mempertahankan kebebasan berbicara di media sosial internet. Pertama, Badan Cyber Nasional merujuk pada lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan di dunia maya atau media sosial. Lalu, yang kedua, pengekangan. Diartikan sebagai tindakan yang membatasi atau mengontrol. Pertanyaan saya sendiri adalah, apakah lembaga ini akan menjadi alat efektif dalam mengelola keamanan cyber tanpa mengorbankan kebebasan bersuara? Penting untuk memahami bahwa pembicaraan terbatas pada Badan Cyber Nasional terhadap kebebasan komunikasi di media sosial internet. Kita tidak menginginkan keamanan cyber yang merugikan hak dasar kita untuk berkomunikasi dan berpendapat. Dunia digital telah menjadi tempat untuk pertukaran gagasan, opini, dan kritikan. Kehadiran media sosial internet telah memberikan tempat bagi setiap individu untuk menyampaikan pendapatnya, memperjuangkan haknya, dan menjadi bagian dari sosial yang semakin berkembang. Ada juga teori yang menggambarkan bagaimana pengawasan pemerintah dapat meredam keberagaman opini kemasyarakatan. Namun, adanya Badan Cyber Nasional membawa potensi perubahan besar dalam dinamika ini. Bukanlah tujuan kita untuk merendahkan atau mengabaikan upaya menjaga keamanan cyber, tetapi justru untuk menyoroti potensi
konsekuensi terhadap kebebasan bersuara yang merupakan hak fundamental setiap individu. Adanya Badan Cyber Nasional juga dapat menciptakan atmosfer yang dimana netizen merasa takut untuk melakukan kritikan atau menyampaikan pendapat kontroversial karena potensi sensor yang pengawasannya yang berlebihan sehingga dapat mengakibatkan hilangnya diskusi kritis dan keragaman ide dalam ruang digital. Keberadaan Badan Cyber Nasional mungkin memiliki akses yang lebih besar terhadap data pribadi netizen yang dapat meningkatkan resiko penyalahgunaan informasi ini, seperti pencurian data pribadi. Ada beberapa kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia, yaitu kebocoran data KPU dan kebocoran data BPJS Kesehatan. Sebagai contoh, ada juga lainnya yang berada di luar Indonesia, seperti kasus di Amerika yang mengalami pelanggaran privasi massal, seperti Komisi Perdagangan Federal yang menjatuhkan denda sebesar 5 miliar US dollar atau sekitar 69 triliun pada Facebook. Karena perusahaan milik Mark Zuckerberg ini dituduh melakukan serangkaian pelanggaran privasi, salah satunya skandal yang melibatkan adalah Cambridge Analytica. Hal ini Komisi Perdagangan Federal membuka penyelidikan salah satu kasus terbesar Facebook, yakni skandal kebocoran 87 juta data pengguna yang melibatkan Cambridge Analytica. Dalam konteks ini, poin tersebut menggambarkan bahwa pembentukan Badan Cyber Nasional tidak hanya dapat membatasi kebebasan berbicara, tetapi juga membawa resiko langsung terhadap privasi dan keamanan individu di dunia maya. Netizen harus memahami konsekuensi potensial dari kebijakan semacam itu dan berpartisipasi dalam dialog yang mempromosikan keamanan cyber yang seimbang tanpa mengorbankan hak-hak dasar mereka. Dengan demikian, perlu adanya keseimbangan yang hati-hati dalam merancang dan mengimplementasikan Badan Cyber Nasional. Keamanan cyber perlu dijaga tanpa mengorbankan hak dasar masyarakat untuk berkomunikasi, berpendapat, dan mempertahankan kebebasan bersuara mereka dalam dunia digital yang semakin penting ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Demikian pendapat dari tim pro. Selanjutnya, pembicara pertama dari tim kontra dipersilakan untuk memberikan pendapat dan argumen mengenai posisi debat yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan argumen saya pada debat kali ini, dan terima kasih juga kepada Dewan Juri Bu Sri Sujati SPD MPD. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rifki Bowo, dan di sebelah kiri saya ada teman saya sebagai pembicara dua, yaitu Idem Alfa Kusuma. Baik, terima kasih juga untuk pembicara satu kepada Panji. Saya terima kasih banyak ya telah menyampaikan argumennya. Tapi saya tidak setuju dengan argumen Anda. Baik. Badan Cyber Nasional ini sebenarnya bukan untuk mengekang kebebasan berkomunikasi dan berpendapat masyarakat, tetapi untuk melindungi masyarakat dari hal-hal yang tidak diinginkan. Badan Cyber Nasional diperlukan untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kebebasan berekspresi di media sosial. Bayangkan, jika tidak ada Badan Cyber Nasional, siapakah yang akan melindungi warga negara Indonesia ini dari bahayanya media sosial? Siapa yang akan melindungi data-data pribadi kita dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Coba kita lihat di negara kita sendiri. Banyak sekali kejahatan cyber yang terjadi, seperti penipuan online, phishing, perusahaan data pribadi. Ada banyak sekali orang yang kehilangan data pribadi mereka akibat diretas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, Badan Cyber Nasional berguna untuk melindungi masyarakat agar tidak terjadi
tidak terjadi kejahatan-kejahatan seperti yang saya sebutkan tadi. Selain itu, Badan Cyber Nasional juga melindungi dan membatasi agar masyarakat Indonesia ini tidak berlebihan saat berekspresi di media sosial. Apakah kalian tahu Indonesia termasuk dalam 10 besar negara paling tidak sopan di dunia? Lebih tepatnya Indonesia berada pada nomor 4. Kita tahu sendiri bagaimana netizen Indonesia saat berkomunikasi dan berekspresi di media sosial. Banyak sekali penyebaran berita hoax, radikalisme, dan ujaran kebencian, dan juga ada pula kata-kata negatif lainnya yang bertebaran di media sosial. Inilah gunanya ada Badan Cyber Nasional, yaitu untuk membatasi komentar dan ekspresi yang akan dilontarkan di media sosial. Selain hal-hal tadi, dalam pemerintahan Menteri Komunikasi dan Informatika telah mengeluarkan beberapa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan cyber di Indonesia. Misalnya, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2020 tentang keamanan sistem informasi, yaitu mengatur tentang kewajiban perusahaan dalam melaporkan kejadian keamanan sistem informasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik mengatur tentang kewajiban perusahaan dalam melindungi data pribadi dan data sensitif. Dengan adanya program-program pemberdayaan masyarakat dan aturan-aturan yang ketat, pemerintah Indonesia berupaya memanfaatkan kecerdasan dan kemampuan masyarakat untuk mengurangi resiko keamanan cyber. Hal ini dapat membantu pemerintah dalam mengurangi kerugian akibat serangan cyber, memaksimalkan kehandalan jaringan internet, dan memastikan bahwa masyarakat dapat menggunakan teknologi dengan aman dan terlindungi. Namun, masih ada tantangan besar, yaitu perlu dihadapi dalam hal ini, seperti kekurangan sumber daya, kekurangan keterampilan, dan kekurangan informasi. Oleh karena itu, pemerintah harus terus mengambil langkah-langkah untuk mengembangkan program-program pemberdayaan. Jika tidak ada Badan Cyber Nasional, maka masyarakat Indonesia akan semena-mena dalam berkomentar dan mengunggah hal-hal yang negatif seperti pornografi. Kita lihat saja di media sosial seperti Twitter, banyak sekali unggahan konten-konten pornografi di aplikasi tersebut. Hal ini bisa berdampak sangat buruk bagi masyarakat Indonesia, terutama untuk anak kecil yang masih di bawah umur. Saya tegaskan kembali, Badan Cyber Nasional bertujuan untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman dan kondusif bagi masyarakat Indonesia. Sekian, terima kasih. Baik, itu dia argumen dan pendapat dari tim kontra. Masuk di babak kedua, giliran berikutnya adalah dari pembicara kedua tim pro untuk memberikan argumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Dewan Juri dan rekan-rekan pros saya yang saya cintai, serta hadirin yang hadir di kesempatan kali ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aswander Muhammad Rafi sebagai pembicara kedua. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memberi sanggahan terhadap pembicara kontra satu dan memaparkan sedikit argumen saya. Baik, langsung saja argumen ke sanggahan. Tujuan Badan Cyber Nasional untuk melindungi masyarakat dari ancaman online dapat dipahami. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa pendekatan tersebut dapat membuka pintu untuk potensi penyalahgunaan kekuasaan. Beberapa kritikus berpendapat bahwa pembatasan ekspresi di media sosial dapat menghambat kebebasan berbicara dan berpendapat. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas Badan Cyber Nasional perlu dijaga dengan ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Adanya regulasi yang berlebihan juga dapat menciptakan lingkungan di mana ketidaksetujuan atau kritik terhadap pemerintah
dapat dianggap sebagai pelanggaran. Sebuah keseimbangan antara keamanan dan kebebasan berekspresi menjadi kunci dalam menyusun kebijakan badan cyber nasional. Saya setuju dengan Anda mengenai badan cyber nasional yang melindungi masyarakat dari kejahatan di dunia digital seperti penipuan online dan lain-lain. Kami dari Timro mengkhawatirkan bahwa badan cyber nasional dapat menjadi alat untuk mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi. Badan cyber nasional memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan dan pemblokiran situs web. Hal ini dapat digunakan untuk memberikan kritik terhadap pemerintah atau kelompok tertentu. Dapat dilihat bukti nyata dalam dunia digital. Kerap kali masyarakat menggunakan nama plesetan untuk mengkritik kebijakan dan kinerja pemerintah. Hal itu merupakan bentuk kekhawatiran di dunia digital umumnya. Masyarakat takut akan dibukanya kritik dan saran mereka oleh beberapa pihak yang tidak terima. Maka dari itu kebebasan berpendapat seharusnya sangat dijunjung tinggi. Hal tersebut tercantum dalam beberapa pasal dan undang-undang sebagai berikut. Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan menyampaikan pikiran dengan lisan maupun tulisan secara bebas dan terbuka. Dan yang kedua, pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ini mengatur tentang hak dan kewajiban pengguna internet, termasuk hak untuk berekspresi dan berpendapat. Dengan beberapa bukti dan pasal yang telah saya sebarkan dan paparkan, memberikan bukti kuat bahwa Badan Cyber Nasional dapat mengekang hak masyarakat untuk berdemokrasi. Kami tidak menentang program Badan Cyber Nasional secara keseluruhan. Kami mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan kewenangan Badan Cyber Nasional hanya untuk menguntungkan beberapa orang saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, pembicara kedua tim kontra dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Ibu Dewan Juri, Ibu Sri Sujati SPD MPT, dan juga rekan tim kontra saya, dan juga rekan-rekan para hadirin yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ida Mawakusuma. Saya sebagai pembicara kontra 2. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan sanggahan saya terkait dari argumen dari Saudara Aswanda. Dan juga izinkan saya menyampaikan argumen saya terkait mosi tersebut. Yang sudah dijelaskan oleh Saudara Aswanda tadi, Saudara Aswanda menekankan bahwa jika Badan Cyber Nasional dibentuk, maka Badan Cyber Nasional akan menghilangkan kebebasan berekspresi pada masyarakat. Bisa dibilang Badan Cyber Nasional akan sangat mempengaruhi dalam kebebasan berekspresi di media sosial. Namun, terdapat kontradiksi yang berbeda dari perspektif saya sendiri. Badan Cyber Nasional dibentuk bukan untuk menghilangkan dan membunuh kebebasan berekspresi manusia. Badan Cyber Nasional dibentuk untuk menghilangkan atau menyaring hal-hal negatif yang timbul dikarenakan penyalahgunaan kebebasan berekspresi. Seperti kita tahu, penyalahgunaan hak berekspresi akan menimbulkan efek-efek yang buruk. Seperti kita tahu, jika penyalahgunaan berekspresi
diteruskan akan menimbulkan fitnah, hoax, dan juga penurunan elektabilitas pada pemerintah. Badan Cyber Nasional hadir bukan untuk mengekang ataupun menghilangkan kebebasan berekspresi. Tapi Badan Cyber Nasional ingin melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kebebasan berekspresi. Terkait dengan pasal yang saudara sebutkan, menurut perspektif saya tidak terdapat kontradiksi yang pas dengan argumen atau masih yang terkait. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan argumen saya terhadap penyalahgunaan kebebasan berekspresi di media sosial. Sejauh sejalannya media sosial selama ini, banyak sekali permasalahan yang menyangkut terhadap penyalahgunaan kebebasan berekspresi. Seperti halnya penyebaran hoax, luasannya media kotor dan berbahaya dari luar negeri tanpa tersaring dengan baik, yang jika diteruskan akan menimbulkan efek radikalisme dan juga sebagai tempat menyebarnya pembintangan. Maka dari itu, kita harus mengimplementasikan Badan Cyber ini sebagai sarana perlindungan karena peristiwa kejahatan cyber di atas timbulkan dari penyalahgunaan kebebasan berekspresi. Dan juga jika hal ini tidak dicegah, dapat mengganggu atau menyerang pencemaran nama baik dan juga sarana ujaran kebencian. Ada juga kejadian yang bersangkutan dengan data-data pribadi. Dan terkait dengan peristiwa tersebut, ada undang-undang yang terkait dengan hal ini. Seperti contoh, 1. Pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang terpapar, melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan yang dapat membuat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. 2. Pada pasal 27 ayat 4 Undang-Undang UU ITE bahwa setiap individu dilarang untuk mendistribusikan data pribadi seseorang dengan ditambah muatan yang berisi ancaman. 3. Pada pasal 28 ayat 2 UU ITE, pemidanaan penyebaran ujaran kebencian kepada kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Maka dari itu, sangat dibutuhkan Badan Cyber Nasional sebagai tameng perlindungan terhadap penyalahgunaan kebebasan berekspresi yang menimbulkan kepribadian yang kriminal dan radikal. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, pembicara ketiga tim pro dipersilahkan. Salam, selamat pagi semua. Yang terhormat Dewan Juri, Ibu Sri Sujati, dan teman anggota kelompok pro dan anggota kelompok kontra yang saya cintai. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Julio Claris Ones Napikulu. Saya sebagai pembicara 3 dari kelompok pro. Saya ingin menyampaikan sanggah terhadap pernyataan bahwa Badan Cyber Nasional perlu diimplementasikan sebagai sarana pelindungan terhadap penyalahgunaan kebebasan berekspresi. Pertama-tama, pembentukan Badan Cyber Nasional akan menjadi sebuah proses yang memerlukan biaya yang besar dan berpotensi tidak efektif karena akan sulit untuk memantau seluruh informasi yang beredar di media sosial dan internet secara terus-menerus. Selain itu, kebijakan semacam ini dapat menimbulkan polemik terkait dengan hak kebebasan berbicara. Sebagai alternatif, kita dapat meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang etika online dan lebih menekankan pada tindakan melalui hukum online yang ada agar masyarakat lebih waspada tentang hal tersebut, serta memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kebebasan berekspresi dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan dunia usaha. Hal ini diharapkan mampu membantu melindungi kebebasan berekspresi sekaligus mengatasi dampak buruk dari penyalahgunaan hak tersebut. Pendirian Badan Cyber Nasional sebagai sarana pelindungan terhadap penyalahgunaan kebebasan berekspresi di media sosial masih memerlukan pengkajian yang matang untuk memastikan efektivitasnya dan memastikan tidak ada pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam penggunaan internet.
Selain itu, Badan Cyber Nasional harus dapat dipertanggungjawabkan dan transparan dalam tindakan perlindungan dan pengawasan agar tidak menimbulkan ketakutan atau kecurigaan di masyarakat. Selain itu, tulisan hukum saat ini telah melarang perilaku yang merugikan seperti penyebaran informasi palsu, ujaran-ujaran kebencian, penfitnahan, dan pencemaran nama baik di media sosial. Dan sudah ada regulasi yang menentukan konsekuensi hukum bagi mereka yang melakukan tindak kejahatan cyber ini. Oleh karena itu, penguatan pengawasan dan penegakan hukum harus tetap dijadikan prioritas untuk mengatasi penyalahgunaan berbagai hak dalam penggunaan teknologi. Saya ingin izin berargumen bahwa penyalahgunaan kebebasan berekspresi memang bisa menimbulkan dampak negatif seperti penyebaran berita palsu, ujaran kebencian, dan pemfitnahan. Namun, mengimplementasikan Badan Cyber Nasional sebagai sarana perlindungan harus dipertimbangkan dengan matang, karena membatasi kebebasan berekspresi juga berpotensi melanggar hak asasi manusia. Selain itu, pembentukan Badan Cyber Nasional mungkin tidak akan sepenuhnya efektif dalam mengatasi penyalahgunaan kebebasan berekspresi tanpa melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat seperti edukasi tentang etika online dan melakukan tindakan hukum terhadap tindakan yang melanggar hukum dalam media sosial. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk memonitor dan melaporkan adanya konten yang merugikan di media sosial, juga melindungi kebebasan berekspresi yang sah dan memperkuat regulasi dan penegakan hukum terhadap tindakan penyalahgunaan kebebasan berekspresi yang melanggar hukum. Saya ingin yakinkan pendapat dari Pro 1 dan Pro 2, yaitu pembentukan Badan Cyber Nasional dapat menimbulkan potensi penekanan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat di media sosial internet. Meskipun penting untuk menjaga keamanan cyber, Badan Cyber Nasional dapat menciptakan atmosfer di mana netizen merasa takut untuk melakukan kritikan atau menyampaikan pendapat kontroversial karena potensi sensor atau pengawasan yang berlebihan, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya diskusi kritis dan keragaman ide dalam ruang digital. Selain itu, Badan Cyber Nasional memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan dan pemblokiran situs web yang dapat digunakan untuk membuka kritik terhadap pemerintah atau kelompok tertentu. Hal ini bertentangan dengan hak asasi setiap individu untuk berkomunikasi dan berpendapat, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, perlu adanya kajian mendalam untuk memastikan bahwa pembentukan Badan Cyber Nasional tidak mengorbankan kebebasan bersuara dan berekspresi di ruang digital. Jadi, kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental setiap individu dan pembatasan kebebasan berekspresi harus dilakukan secara transparan dan tidak boleh merugikan hak asasi manusia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih semua, selamat pagi. Waktu sudah berakhir. Semua argumen telah diberikan. Selanjutnya, kita memasuki sesi simpulan. Kepada pembicara satu tim kontra, dipersilakan untuk menyampaikan simpulan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan kesimpulan pada debat ini. Baik, langsung saja. Dalam debat kali ini, kelompok kontra telah berhasil menyampaikan argumen-argumen yang kuat dan menentang bahwa Badan Cyber Nasional merupakan bentuk pengekangan terhadap masyarakat Indonesia. Seperti argumen dan fakta yang kelompok kami sudah sampaikan tadi. Tujuan berdirinya Badan Cyber Nasional yaitu untuk melindungi masyarakat dari bahaya media sosial seperti penipuan online, phishing, peretasan data pribadi, konten negatif pornografi, membatasi komentar negatif, dan ujaran kebencian di media sosial, melindungi dan membatasi masyarakat agar tidak berlebihan saat berkomunikasi di media sosial. Nah, dari argumen-argumen yang telah kelompok pro sampaikan tadi, mereka menyetujui bahwa Badan Cyber Nasional ini untuk melindungi masyarakat dari bahayanya media sosial. Hal itu tercantum pada UU ITE pasal 27 ayat 2 yang berbunyi melarang distribusi informasi elektronik yang
berisi penghinaan atau pencemaran nama baik. Ada juga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2020 tentang keamanan sistem informasi, mengatur tentang kewajiban perusahaan dalam melaporkan kejadian keamanan sistem informasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik mengatur tentang kewajiban perusahaan dalam melindungi data pribadi dan data-data sensitif. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa Badan Cyber Nasional diperlukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya media sosial dan penyalahgunaan kebebasan berekspresi. Keberadaannya dilandaskan oleh hukum dan bertujuan untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman dan kondusif bagi masyarakat. Sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada debat kali ini. Sebelumnya jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, pembicara kedua tim pro dipersilakan untuk menyampaikan kesimpulan.